she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Persib diambang masalah kondisi ini bikin Bojan Hodak bubarkan tim. Persib Bandung sedang dilanda permasalahan besar. Kondisi ini bikin pelatih Bojan Hodak memutuskan membubarkan sementara tim dari aktivitas latihan. Persib Bandung sedang menghadapi pekan terberatnya di tahun 2024. Setelah meraih kesuksesan di Liga 1 musim lalu, kini sejumlah cobaan besar datang menghampiri tim kebanggaan Bobotoh tersebut. Mulai dari ulah nakal Bobotoh yang berubah menjadi sanksi berat hingga jadwal pertandingan mepet yang dijalani Persib Bandung. Hal itu disebabkan karena Persib Bandung bermain di Liga 1 dan juga AFC Champions League. Kondisi itu membuat Persib Bandung mendapatkan waktu bermain dan istirahat yang singkat. Korbannya tentu pemain Persib Bandung, Ciro Alvis DKK dipaksa bisa tetap bugar menjalani pertandingan dengan masa jeda istirahat yang singkat. Hasil terbaru yang dijalani Persib Bandung cukup mengecewakan di AFC Champions League. Dari 2 pertandingan yang dimainkan, tim asuhan Bojan Hodak itu mengalami 2 kali kekalahan. Kekalahan terbaru yang dialami Persib Bandung dipermalukan wakil China, Zhejiang FC. Persib Bandung dikalahkan Zhejiang FC dengan skor 1-0, sebelumnya dipermalukan Port FC 0-1 di kandang. Sementara di kompetisi Liga 1, Persib Bandung yang berstatus juara bertahan kini masih menduduki peringkat 4. Kini untuk memberikan waktu istirahat lebih ke pemainnya, Bojan Hodak memutuskan membubarkan sementara timnya. Pemain Persib Bandung diberikan waktu istirahat selama 3 hari dari aktivitas latihan. Bagi Hodak perlu timnya mendapatkan jatah libur untuk memperbaiki mood pemain setelah melalui jadwal padat. Hal ini berbarengan dengan agenda jeda internasional FIFA Matchday yang meliburkan kompetisi BRI Liga 1 2024/25. Pemain akan mendapatkan libur selama 3 hari. Hari Jumat kami melakukan perjalanan. Setelah itu pemain akan diliburkan selama 3 hari, kata Bojan Hodak dikutip dari laman klub. Pelatih asal Kroasia ini tahu betapa kelelahannya pemain. Hampir semua personelnya berjuang memberikan hasil terbaik untuk klub. Kendati hasil tidak melulu diraih dengan sempurna. Mereka memainkan banyak pertandingan dan juga banyak berlatih selama 1 bulan terakhir, paparnya. Persib berencana kembali berlatih pada pekan depan untuk bersiap melawan Persebaya Surabaya yang memuncaki klasemen. Persib dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-8 BRI Liga 1 2024/25 pada tanggal 18 Oktober tahun 2024. Setelah itu kami akan kembali berlatih dengan normal. Kami akan bekerja lagi menatap laga melawan Persebaya, katanya. Mereka ada di puncak dan ini akan menjadi laga derby lainnya di Liga, tukasnya. Nyatakan bertanggung jawab. Victor Igbonevo tanggapi kritik Bobotoh usai blunder Persib vs Zhejiang. Bek Persib Bandung, Victor Igbonevo, akhirnya buka suara setelah menjadi sorotan atas kesalahan yang dilakukannya dalam laga melawan Zhejiang FC. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Huanglong Sports Center, Hangzhou, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, Persib harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari tim tuan rumah. Hasil ini membuat banyak bobotoh mengarahkan kritik tajam kepada Igbonevo, bahkan ada yang meminta agar ia segera hengkang dari klub. Kekalahan ini menambah panjang daftar hasil minor Persib di ajang internasional, setelah sebelumnya mereka juga kalah dari Port FC, Thailand, pada laga pembuka. Meski begitu, permainan Persib Bandung sebenarnya cukup menjanjikan dalam duel melawan Zhejiang FC. Mereka berhasil mengimbangi tuan rumah dalam berbagai aspek,
termasuk pertahanan yang terlihat kokoh sepanjang pertandingan. Namun, momen krusial terjadi saat pelatih Bojan Hodak memutuskan untuk memasukkan 3 pemain baru pada menit ke-70. Salah satunya adalah Victor Igbonevo yang menggantikan Kakang Rudianto. Sayangnya, keputusan tersebut langsung menjadi bumerang. Hanya beberapa detik setelah Igbonevo masuk ke lapangan, ia melakukan kesalahan dalam menyundul bola. Bola yang seharusnya bisa dibuang jauh malah jatuh di kaki Jin Kowasi, pemain Zhejiang asal Pantai Gading. Kowasi tak menyia-nyiakan peluang emas itu, melepaskan tembakan keras yang sukses merobek gawang Persib yang dikawal Kevin Ray Mendoza. Akibat kesalahan fatal tersebut, Persib Bandung harus rela mengakhiri pertandingan tanpa poin. Tak heran, banyak pendukung yang kecewa dan meluapkan amarah mereka di media sosial, mengkritik performa Igbonevo. Namun, mantan bek timnas Indonesia ini dengan cepat menanggapi kritik tersebut. Dalam postingan di Instagram story-nya pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024, ia mengakui kesalahannya dengan lapang dada. Permainan yang bagus dari tim malam tadi. Pertahanan yang buruk dari saya yang membuat tim kehilangan 1 poin di tangan, tulis Victor Igbonevo dalam postingannya. Pemain berusia 38 tahun ini juga menambahkan bahwa pada level kompetisi tinggi seperti ini, setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Pada level ini Anda akan sulit membayarnya untuk kesalahan apapun yang sudah dilakukan, lanjutnya dengan nada penyesalan. Igbonevo, yang sudah berkarir lama di dunia sepak bola, tampaknya memahami betul dinamika permainan. Ia mengaku bahwa sepak bola kerap kali membuat seorang pemain bisa berada di puncak, namun tak jarang juga harus jatuh dengan keras. Meski begitu, Igbonevo berkomitmen untuk bangkit dari kesalahan tersebut. "Saya bertanggung jawab, tidak ada alasan," serunya. Ia juga menegaskan bahwa fokusnya sekarang adalah memperbaiki diri dan membawa Persib meraih kemenangan di laga-laga berikutnya. "Sulit untuk membalikan malam terakhir kemarin, tetapi saya akan fokus pada hal-hal positif dan semoga memenangkan pertandingan berikutnya," tutupnya penuh harap. Bagi Persib Bandung, kekalahan ini menjadi peringatan untuk lebih solid dalam menghadapi laga-laga internasional berikutnya. Dukungan dari bobotoh tetap menjadi hal penting, terutama bagi pemain seperti Igbonevo yang telah banyak memberikan kontribusi untuk tim selama bertahun-tahun. Kini, harapan terbesar terletak pada bagaimana Persib bisa bangkit dari kekalahan ini, dengan Igbonevo di lini belakang, siap memperbaiki kesalahan dan tampil lebih baik di laga-laga mendatang. Strategi pintar Bojan Hodak. Taktik jitu Persib Bandung hentikan rekor tak terkalahkan Persebaya Surabaya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tampaknya tak main-main dalam persiapannya menghadapi Persebaya Surabaya. Hodak memutuskan untuk memberikan waktu libur kepada para pemain Maung Bandung, dengan jeda waktu yang pas usai jadwal padat pada September. Persib baru saja menjalani 5 laga intens sepanjang bulan lalu. Selain itu, mereka juga baru pulang dari Tiongkok usai menghadapi Zhejiang FC dalam laga kedua grup FAFC Champions League, ACL, 2024/2025, di mana Persib menelan kekalahan tipis 0-1. Dengan kondisi tim yang kelelahan, Hodak mengambil keputusan untuk memberi waktu istirahat selama 3 hari kepada skuadnya. Libur ini dinilai penting guna memulihkan kondisi fisik dan mental para pemain setelah rangkaian pertandingan ketat. Keputusan ini sangat relevan mengingat jadwal kompetisi Liga 1 Indonesia 2024/2025 dihentikan sementara karena agenda FIFA Matchday Oktober. Situasi ini memberikan waktu tambahan bagi Persib untuk mengatur strategi sebelum menghadapi laga besar melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan Persib melawan Persebaya Surabaya akan dilangsungkan pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Duel ini sangat krusial bagi Persib yang wajib meraih kemenangan untuk tetap berada dalam persaingan papan atas klasemen. Posisi Persib saat ini berada 4 poin di belakang Persebaya Surabaya yang duduk di puncak klasemen.
Bojan Hodak menyadari pentingnya laga ini dan menargetkan kemenangan untuk memangkas jarak poin dengan Persebaya Surabaya. Setelah itu kami akan kembali berlatih dengan normal, kata Hodak dikutip dari laman resmi Persib Bandung. Dia menyebutkan waktu libur 3 hari akan digunakan untuk menyegarkan pikiran para pemain sebelum mereka mulai bekerja keras lagi. Dengan waktu 10 hari untuk mempersiapkan laga, Hodak akan memaksimalkan latihan tim. Dia tahu betul bahwa Persebaya Surabaya bukan lawan yang mudah, terlebih dengan status Green Force sebagai tim yang belum terkalahkan hingga saat ini. Namun, hal tersebut tak membuat Persib gentar. Justru, Hodak memanfaatkan waktu persiapan yang lebih panjang untuk menyusun strategi jitu dan mengantisipasi gaya permainan cepat Persebaya Surabaya di bawah asuhan pelatih Paul Munster. Bojan Hodak telah mempelajari gaya bermain Persebaya Surabaya yang terkenal solid di lini pertahanan serta efektif dalam serangan balik. Dengan persiapan matang dan istirahat yang cukup, Hodak optimistis kepada performa anak asuhnya yang mampu memecahkan rekor tak terkalahkan Green Force. Meski hanya memiliki waktu singkat untuk beristirahat, Hodak percaya libur ini dapat mengembalikan energi para pemain Persib. Fokus mereka sekarang adalah mempersiapkan fisik dan mental menghadapi salah satu rival terbesar di Liga 1 Indonesia. Selain itu, pelatih asal Kroasia tersebut juga tak lupa untuk menyoroti performa Mark Klok dan kolega. Dia yakin pemain-pemain kunci Persib akan tampil maksimal dalam pertandingan melawan Persebaya Surabaya, yang dianggap sebagai salah satu laga penentu musim ini. Persib akan kembali ke sesi latihan pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Dengan waktu yang ada, Hodak yakin mereka bisa mempersiapkan tim secara maksimal. Selain kekuatan tim, Hodak juga akan memperhatikan faktor kebugaran individual pemain. Menurutnya, kondisi fisik yang optimal akan sangat penting dalam menghadapi tekanan tinggi dari Persebaya Surabaya. Tak hanya persiapan fisik, Hodak juga menekankan pentingnya taktik dalam pertandingan ini. Dia mempelajari berbagai kemungkinan skenario permainan dan merancang strategi khusus untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. Pertahanan Persebaya Surabaya yang dikenal kukuh akan menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Namun, Hodak berencana menerapkan strategi serangan yang lebih agresif dan cepat untuk membongkar pertahanan Green Force. Selain serangan, Hodak juga memberikan perhatian khusus pada transisi permainan Persib. Transisi yang cepat antara bertahan dan menyerang dinilai menjadi kunci keberhasilan Persib dalam duel nanti. Pertandingan melawan Persebaya Surabaya diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Persib, dengan dukungan supporter setia mereka di Stadion Sijalak Harupat, bertekad memberikan kekalahan pertama untuk Persebaya Surabaya musim ini. Terkait itu, Hodak berharap para pemain kunci seperti David Da Silva dan Ciro Alves bisa memberikan performa terbaik mereka. Kombinasi permainan menyerang yang efektif dan pertahanan yang kukuh menjadi strategi utama Persib dalam laga ini. Tak hanya dari sisi pemain, Hodak juga akan memastikan bahwa Persib siap secara taktik dan mental. Menurutnya, pertandingan melawan Persebaya Surabaya adalah ujian besar bagi timnya untuk menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Laga ini bukan sekadar pertarungan di atas lapangan, tetapi juga adu taktik antara dua pelatih berpengalaman, Bojan Hodak dan Paul Munster. Hodak bertekad menunjukkan kemampuannya dalam meracik strategi demi membawa Persib ke jalur kemenangan. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para bobotoh, Hodak optimistis Persib akan mampu memberikan hasil positif. Kemenangan atas Persebaya Surabaya akan menjadi momentum penting bagi Maung Bandung dalam perjuangan mereka di Liga 1 musim ini. Kini, semua mata tertuju pada Stadion Sijalak Harupat. Apakah Bojan Hodak mampu memecahkan rekor tak terkalahkan Persebaya Surabaya dan membawa Persib kembali ke jalur kemenangan? Kita tunggu aksi cerdik Bojan Hodak di lapangan hijau pada tanggal 18 Oktober mendatang. Apapun hasilnya, duel Persib vs Persebaya Surabaya pasti akan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan musim ini.
Perkembangan kondisi David da Silva bikin pelatih Persib sumringah. Kondisi skuad Persib Bandung diakui pelatih Bojan Hodak cukup bagus setelah bertandang ke China menghadapi Zhejiang FC dalam laga lanjutan AFC Champions League 2, ACL 2, 2024. Namun, dari semua pemainnya itu, Bojan Hodak sangat senang melihat kondisi striker andalannya, David da Silva, meski dalam laga terakhirnya baru bermain sekitar 15 hingga 20 menit. Ya, hal bagusnya adalah mengenai David, dia sudah kembali bermain selama 20 menit terakhir, dan saya pada dasarnya mengikuti masukan dari dokter serta fisioterapis mengenai dia. Jelas Bojan Hodak di Bandung, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024. Jadi dia sudah bermain tanpa rasa sakit, sudah cukup baik dan dia sudah 100% pulih. Ini kabar yang bagus, lanjut pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini. Satu hal yang pasti di pertandingan pertama pasca pulih dari cedera, pemain bernomor punggung 19 di Persib Bandung ini memang belum bisa bermain lama. Namun, striker asal Brasil itu kata Bojan sudah sangat siap untuk pertandingan berikutnya di BRI Liga 1 2024/2025 ketika Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Satu hal adalah berapa lama dia tampil. Apakah bisa menjadi starter atau masuk pada babak kedua? Namun, untuk hal ini, saya akan memutuskannya nanti, tutur pelatih berpenampilan pelontos ini. Kami akan berlatih hari demi hari, lalu saya akan memutuskannya sebelum bertanding menghadapi Persebaya Surabaya, kata Bojan lagi. Mengenai bergabungnya Dimas Derajat ke Timnas Indonesia, Bojan tidak mempermasalahkan, bahkan, kiper andalan Persib Bandung, Kevin Raimandoza Hansen juga harus meninggalkan Persib karena dipanggil untuk memperkuat timnas Filipina. Jadi, Dimas gabung dengan tim nasional dan Kevin akan pergi membela tim nasional Filipina. Mereka akan kembali sebelum pertandingan melawan Persebaya Surabaya, tutur Bojan. Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga lanjutan BRI Liga 1 2024/2025 pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, malam pukul 18 waktu Indonesia Barat. Duel Maung Bandung kontra Bajul Ijo itu akan digelar di Stadion GBLA, Kota Bandung atau Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Peluang Persib Bandung lolos ke babak 16 besar ACL 2 setelah kalah dari Port FC dan Zhejiang FC. Persib Bandung sudah kalah 2 kali di fase grup FAFC Champions League 2 atau ACL 2. Bagaimana peluang mereka ke babak 16 besar? Persib Bandung pada laga pertama kalah 0-1 dari Port FC di Stadion Sijalak Harupat, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Di laga kedua Persib Bandung pun kalah 0-1 dari ketiga kesebelasan ini sama-sama mengumpulkan 3. Lion City Sailors dan Port FC di Matchday 2 bakal saling berhadapan pada tanggal 30 Oktober tahun 2024. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku bakal menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Kami masih terus menjaga peluang untuk lolos ke fase berikutnya, kata Bojan Hodak di laman Persib. Saat kalah dari Zhejiang FC, Hodak memberikan apresiasi untuk Mark Klok dan kawan-kawan. Dia berharap, hasil baik bisa didapatkan pada laga ACL 2 berikutnya. Tapi secara keseluruhan performa kami bagus dan kami bermain jauh lebih baik dari laga pertama melawan Port, kata Bojan Hodak. Persib bakal melewati 4 pertandingan untuk memastikan posisinya di fase grup. Dari 4 lagi itu, Persib bakal 2 kali menjadi tuan rumah, dan 2 kali laga tandang. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2024 Persib Bandung bakal menjajal Lion City Sailors. Kemudian kembali melawan tim yang sama dengan status tamu pada tanggal 7 November tahun 2024. Pada tanggal 28 November tahun 2024 Thai Port bakal menjamu Persib. Dan terakhir Maung menjamu Zhejiang pada tanggal 5 Desember tahun 2024.
ACL 2 diikuti 32 tim peserta dibagi dalam 8 grup berbeda, 4 grup Asia Barat dan 4 grup Asia Timur. Tiap grup diisi masing-masing 4 tim. Tiap tim dalam grup yang sama akan saling berjumpa 2 kali, alias menggunakan sistem round robin 2 putaran home away. Total setiap tim akan bertanding 6 kali. 2 tim teratas masing-masing grup berhak lolos ke fase knockout, dimulai dengan babak 16 besar. Bojan siapkan menghadapi derby, sayang bobotoh tak bisa nonton. Momen jeda internasional FIFA Matchday yang meliburkan kompetisi Liga 1 2024/2025, dimaksimalkan Persib Bandung untuk melakukan recovery. Pelatih kepala Bojan Hodak meliburkan penggawanya selama 3 hari sebelum kembali ke pelatihan untuk menatap laga lanjutan. Persib dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-8 Liga 1 2024/2025 pada tanggal 18 Oktober tahun 2024. Bagi Hodak perlu timnya mendapatkan jatah libur untuk memperbaiki mood pemain setelah melalui jadwal padat. Penggawa Maung Bandung diketahui baru saja menjalani matchday kedua AFC Champions League 2 di China. Pemain akan mendapatkan libur selama 3 hari. Hari ini, Jumat, kami melakukan perjalanan. Setelah itu pemain akan diliburkan selama 3 hari, kata Hodak kemarin. Pelatih asal Kroasia ini tahu betapa kelelahannya pemain. Hampir semua personelnya berjuang memberikan hasil terbaik untuk klub. Kendati hasil tidak melulu diraih dengan sempurna, mereka memainkan banyak pertandingan dan juga banyak berlatih selama 1 bulan terakhir, ujarnya. Persib berencana kembali berlatih pada pekan depan untuk bersiap melawan Persebaya Surabaya yang memuncaki klasemen. Bagi Hodak itu merupakan laga penting untuk dimenangkan demi memangkas jarak poin. Setelah itu kami akan kembali berlatih dengan normal. Kami akan bekerja lagi menatap laga melawan Persebaya. Mereka ada di puncak dan ini akan menjadi laga derby lainnya di Liga, ujarnya. Sayang laga tersebut tak bisa dihadiri bobotoh langsung di stadion. Ini karena Persib tengah menjalani sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Sanksi diberikan buntut insiden setelah laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. Walau cedera lawan Madura United, bek ini miliki menit main paling banyak untuk Persib Bandung. Gustavo Franca menjadi pemain Persib Bandung yang paling sibuk di Liga 1 2024/2025. Dia memiliki menit terbanyak di antara pemain lain yang pernah ditampilkan. Hingga pekan ke-7, ada 7 pemain yang selalu bermain. Selain Gustavo, ada Nick Kuiper, Edo Febriansah, Deddy Kusnandar, Matteo Kocijan, Ciro Alvis, dan Dimas Drajat. Di antara mereka, Gustavo yang paling banyak mendapat menit main. Pemain asal Brasil berposisi bek tengah itu mengumpulkan 619 menit main. Dari 7 laga yang diikuti, pemain 28 tahun itu hanya sekali diganti, ketika melawan Madura United pada pekan ke-7. Saat itu, dia meninggalkan lapangan pada menit 79. Dia digantikan Nick Kuiper karena cedera. Karena bermain hingga menit 79 pada laga itu, maka Gustavo memiliki menit main lebih banyak dibandingkan Nick. Nick sejauh ini baru memiliki menit main 551. Namun, akibat cedera saat melawan Madura United, Gustavo absen saat Persib menghadapi Zhejiang di AFC Champions League 2, ACL 2, yang berujung kekalahan 0-1. Kalau Gustavo memiliki catatan menit main paling banyak, 6 pemain justru masih menunggu kesempatan diturunkan pelatih Bojan Hodak. Artinya, sudah ada 23 pemain yang sudah tampil. Kebanyakan, pemain yang masih dalam daftar antre adalah penggawa muda, kecuali Febri Haryadi. Febri belum diturunkan karena masih menjalani proses pemulihan atas cedera yang didapat saat bertarung di Piala Presiden 2024. Akibatnya, Febri harus menjalani operasi untuk langkah penyembuhan. Di luar Febri, ada 2 kiper muda yang masih berharap bermain. Dari 4 kiper yang dimiliki,
hanya Kevin Mendoza dan Teja Paku Alam yang telah tampil. Kevin bermain 4 kali dan Teja 3 kali. Sedangkan Fitrah Maulana yang berstatus kiper tim nasional U20 Indonesia dan Seva Sanggasi belum memperoleh kesempatan.